الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir setelah kita bahas tentang syirik itu ghalibun 'ala nufus. Ikan itu dominan dalam diri kita. Mana dalam hadis bersyirikan pada umat ini halus di langkah-langkah smooth. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana selamat darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan ilmu. Ala u'allimuka kalimatan idza qultaha najauta min dhiqqihi wa jilli. Ingin kesajarkan kepada kamu kalimat, kamu mengucapkannya maka kamu selamat dari kesyirikan yang halus dan yang nampak. Yaitu doa Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan juga doa Umar radhiyallahu anhu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah menjadikan amalan beliau seluruhnya saleh dan menjadikan seluruhnya hanya mengharapkan wajah Allah. Ya, tak ada sedikit pun dari amalan beliau itu karena siapapun juga. Untuk apa keterangan ini sehubungan dengan ubudiyah? Lihat lebih jauh, beliau menjelaskan وَكَثِيرًا مَا يُخَالِطُ النُّفُوسَ الْخَفِيَّةِ يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له كما قال شداد ابن أوس نعايا العرب
Inna akhwafa ma akhafu alaikumur riya wasyahwatul khafiyah. Li Abi Dawud As-Sijistani syahwatul khafiyah qala hubbur ri'asa. Baik. Beliau rahimahullahu taala, dan banyak perkara yang mempercampuri atau yang tercampur di dalam jiwa berupa syahwat-syahwat yang halus yang merusak jiwa itu. Merusak apa? Merusak tahqiqa mahabbatiha lillah, perwujudan kecintaan jiwa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rusak penghambaan jiwa ini kepada Allah. Merusak perwujudan keikhlasan dalam beragama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai ketemu kenapa Syekh rahimahullahu taala mengungkap perkara ini. Sebab ini adalah pembahasan yang lebih dalam lagi. Di awal-awal pembahasan kita sudah masuk ke dalam ilmu di mana hakikat ubudiyah itu, penghambaan itu, dan hubungannya dengan hakikat cinta. Ternyata perkara yang bisa merusak wujudnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, terwujudnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara yang merusak bagaimana diri kita, jiwa kita mewujudkan cinta, penghambaan, keikhlasan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara itu campur memang di dalam diri. Berupa apa? Syahwat-syahwat yang sangat halus. Inilah yang disebutkan di atas, yang lebih halus daripada langkah-langkah semut. Beliau sebagaimana perkataan Shaddad bin Aus, ya na'ayal Arab, ya na'ayal Arab. Kalimat pemberitaan kepada orang-orang Arab bahwa fitnah kalian, kebinasaan kalian telah datang. Dan setelah itu beliau mengatakan bahwa sungguh yang saya paling takutkan dari apa yang saya takutkan terhadap kalian adalah riya, syahwat yang sangat halus. Dan bagaimana para ulama betul-betul memahami perkara ini, dan mereka memperingatkan umat akan sangat dan sangat mengerikannya perkara ini. Kalau mereka saja di zaman-zaman keemasan Islam, generasi-generasi terbaik dalam Islam ini telah melihat kebinasaan yang terjadi sehubungan dengan riya dan syahwat khafiyah, syahwat yang sangat halus itu, yang akan merusak terwujudnya cinta kepada Allah, merusak terwujudnya penghambaan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika di sana saja sudah seperti itu, bukankah zaman selanjutnya lebih lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, la ya'ti zaman illa wa zamanul ladzi ba'dahu syarrum min. Tak datang sebuah zaman kecuali pasti zaman setelahnya lebih jelek lagi dari zaman sebelumnya. Mengkhawatirkan akan fitnah yang akan menimpa orang-orang Arab. Dan di antara fitnah yang menimpa yang paling beliau takutkan adalah riya dan syahwat yang halus tersembunyi. Waqila li Abi Dawud As-Sijistani, Dawud As-Sijistani rahimahullahu taala ditanya, wa ma syahwatul khafiyah, apa syahwat yang sangat halus itu? Dia menjawab, hubbur riasah,
cinta terhadap kedudukan, kepemimpinan, jabatan. Ternyata ini syahwat yang sangat halus. Yang ternyata kecintaan terhadap riasa ini, kepemimpinan, merupakan apa? Kalau kita lihat zaman sekarang ini, tidak ada satupun kekacauan yang nampak di dunia ini, kecuali sebabnya ini. Ada sebab. Betul-betul sudah mendarah daging, sudah ini punya. Apa pangkalnya adalah syirik yang sangat halus. Riasah. Karena seseorang bisa selamat sementara dia lebih halus daripada langkah semua. Tidak bisa melihatnya kecuali orang-orang yang mempunyai kekuatan pandang yang sangat dalam, kekuatan deteksi yang sangat halus pula, dengan ilmu dan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa. Kebanyakan manusia jauh dari ilmu. Tentang syahwat yang halus, syahwat yang kasar juga tidak malu-malu sudah dilakukan. Jangankan syirik yang sangat halus, syirik yang terang-terangan juga dibuat resmi sudah. Syirik yang terang-terangan juga sudah dibuat resmi. Betul kebinasaan. La ilaha illallah. La ilaha illa ant. Subhanak. Inna kunna minadh dhalimin. Penyelamat itu betul-betul berada dalam kondisi ancaman kebinasaan. Dan lebih hebat lagi, beliau datangkan keterangan langsung dari Nabi SAW terhadap syahwat yang sangat halus ini. An Ka'ab ibn Malik عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Hendaklah dua ekor serigala." Tahu serigala kan? Kalau orang sudah dibilang serigala itu apanya? Rakusnya. Punya teman saja dia makan. Kalau memang lawan Nabi, tidaklah dua ekor serigala. Yang keduanya dalam keadaan lapar, lepas lagi di dalam kandang ternak, tertutup, telah lebih merusak ternak-ternak itu. Kerusakan yang ditimbulkan oleh hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Kerusakan yang ditimbulkan oleh hirs, semangat dan keinginan kuat seseorang terhadap harta, dan asyaraf, kedudukan, kemuliaan, pangkat dan semacam itu terhadap agamanya. At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Hadits hasan lagi sahih. Hadits hasan sahih. Komentar, jadi Nabi SAW telah menjelaskan bahwa hirs, keinginan kuat terhadap harta dan kedudukan, dua perkara ini
dalam merusak agama tidak jauh, tidak kurang, bahkan di atasnya dari pengerusakan dua ekor serigala yang keduanya dalam keadaan lapar dilepas ke dalam kandang ternak terhadap ternak-ternak itu, kambing, domba dan semacamnya. Ini dari metode pengajaran Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Dalbat, metode tamthil, perumpamaan. Tadi memperumpamakan dua hal untuk memahamkan kita dua hal. Apa hal itu? Dua ekor serigala. Yang keduanya dalam keadaan lapar, dilepas ke dalam kandang ternak. Bagaimana kira-kira kerusakan yang ditimbulkan dua ekor ini terhadap ternak itu? Mengerikan. Ternyata kata Nabi, yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala terhadap ternak itu, seberapa jika dibandingkan dengan dua perkara semacam serigala juga dalam merusak agama seseorang. Dua perkara dalam merusak agama seseorang. Itu hirs, keinginan kuat. Keinginan kuat, harta dan kuat terhadap kedudukan, jabatan, ketenaran, syaraf. Pertama, diketahui semua orang, ya kan? Yang kedua, rusaknya fisul mar'i alal mal dan asyaraf dalam merusak agama. Ini banyak orang tidak tahu. Makanya Nabi kasih contoh dengan sesuatu yang ditahu semua. Itu metode tamthil. Mirip betul. Dua perkara ini lebih buas daripada serigala dalam merusak agama kita. Lebih buas dari serigala dalam merusak agama kita. Maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dilarang cari harta ini. Lagi sudah kalau gitu. Tuh, ada kalau begitu yang jadi pemimpin. Lagi kalau gitu. Yang bermasalah adalah hirs. Hirs seseorang terhadap harta. Hirs seseorang terhadap syaraf. Syaraf kedudukan, pangkat, jabatan, kemuliaan, jenjang, titel, itu semuanya syaraf. Ini kemuliaan. Yang dengannya seseorang kalau dapat itu, syaraf. Dalam perpolitikan, syarafnya ya kedudukan. Dalam dunia pendidikan, syarafnya titelnya itu. Oh, masyarakat, tengah-tengah masyarakat, syarafnya apa? Ya mungkin hajinya, gelar haji, atau gelar-gelar turunan-turunan. Lebih buas dari serigala. Dan Nabi mengatakan tidaklah dua ekor serigala. Dua ekor serigala. Serigala saja lapar saja sudah. Lepas dalam kandang ternak, apalagi keduanya dalam keadaan lapar. Keduanya dalam keadaan lapar, di dalam kandang saja dia akan masuki kandang itu, walaupun dia di luar. Apalagi kalau memang dia sudah di dalam. Ternak tidak bisa keluar. Ternak tidak bisa keluar. Dia di dalam, dilepas di dalam. Kira-kira kerusakan apa yang ditimbulkan? Binasaan betul terhadap serigala ini. Ternyata ada lebih buas dari serigala yang lapar ini.
Libur dari segala yang sangat lapar ini. Yang keduanya juga dilepas ke dalam kandang-kandang kita. Serigala itu adalah hirs, keinginan kuat, ngoa. Itu ya diantara maknanya mirip dengan ngoa. Hirsnya seseorang terhadap harta. Harta bisa hasil dagang, iya. Bisa hasil pertanian, iya. Macam perdagangan yang berhubungan dengan segala perkara, iya. Bisa juga warisan, terhadap harta dan asyara. Dua perkara ini jamaah merusak agama. Pusat agama kita di mana? Jiwa kita, hati kita. Kalau kita lepas dua ini masuk ke dalam hati kita, iya, dia akan merusak hati kita, jiwa kita. Kita mau menjadi peternak-peternak yang disebutkan dalam hadis ini, yang akan melepas 2 ekor serigala, iya, ke dalam kandang-kandang ternaknya, yang dia cita-citakan ternak itu akan menjadi mendatangkan keuntungan ini dan semacam itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan peringatan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnahnya umatku adalah harta. Dan perusak umatku adalah harta. Maaf dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa perumpamaan ini. Mudah betul dipahami. Dijelaskan. Dzalika bayyin. Fa inna ad-din as-salim la yakunu fihi hadzal hirs. Wa anna al-qalba idza daqa halawata 'ubudiyyatihi lillahi wa mahabbatihi lahu lam yakun syai'un ahabba ilayhi min dhalik hatta yuqaddimahu alayhi. Wa bidzalika يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالمخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره وبحلاوة محبته لله ما يمنع من محبة غيره إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين لله. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Nabi SAW telah menjelaskan bahwa hirs, apa tadi hirs? Yang kuat, iya, terhadap harta dan terhadap kedudukan. Ini diperumpamakan seperti kebuasan 2 ekor serigala yang lebih lapar, yang dilepas ke dalam kandang ternak. Dan kerusakannya lebih besar terhadap agama seseorang dari kerusakan 2 ekor serigala yang dalam keadaan lapar ini terhadap ternak-ternak itu.
kita jelaskan. Iya. Ini perumpamaan mengantar kita ini diibaratkan seperti peternak-ternak. Kita semuanya peternak. Kandang kita ada di dalam hati. Iya. Apa yang kita ternak, iya, adalah sesuatu yang kita kumpul di dalam hati kita. Modal kita di situ, keuntungan kita nantinya. Sebab nanti di hari kemudian, la ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia tahu ketika bu'thirah, dibangkitkan yang di dalam kubur, maka di sana apa? Hussila ma fis sudur. Akan diperolehlah, akan kita hasilkanlah ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Berapa ternak yang kita kumpul? Yang kita kembangbiakkan. Ini perumpamaan ternak. Dalam Al-Quran banyak perumpamaan. Ada perumpamaan bercocok tanam. Ada perumpamaan berdagang. Ada perumpamaan kebun. Banyak perumpamaan dalam Al-Quran sehubungan dengan amalan-amalan. Ini perumpamaan kerja ternak. Saya yang beternak mempersiapkan kandang. Semakin luas kandangnya, semakin berarti apa? Ternak yang akan dimasukkan akan semakin banyak, kapasitasnya lebih luas. Tapi kalau ternak kandangnya kecil, biar banyak yang mau dimasukkan, tetap hanya sedikit saja yang bisa masuk. Kandang-kandang kita apa? Adalah hati-hati kita. Di situ kita kumpul ternak kita kembangkan. Ternaknya adalah kita. Ke sini. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa ada musuh ternak, serigala. Nabi menjelaskan bahwa ada serigala yang bisa menghancurkan, melahap habis, betul-betul menimbulkan kerusakan besar terhadap ternak-ternak yang kita kumpul di dalam hati kita. Agama yang kita kumpul di dalam hati kita. Yaitu hirsul mar'i alal mal, dan hirsnya seseorang terhadap asyara. Jangan sekali-sekali kita masukkan di dalam kandang. Tapi potensi memasukkannya ada ya. Potensi memasukkannya ada. Sebab asal cinta sama harta itu ada. Asal keinginan terhadap kedudukan itu ada. Secara tabiat kan ada. Orang gila kalau tidak suka harta. Gila kalau tidak suka kedudukan. Tapi tidak punya perasaan sudah dia. Hanya masalah kalau dia sudah masuk ke dalam jenjang hirs, keinginan kuat, menjadi kekuatan yang mendominasi, mengontrol di dalam. Beramal orang begini, orang apapun yang dia masukkan dalam ternaknya, dalam kandangnya, dikontrol oleh dua ini. Karena keinginannya terhadap harta dan kedudukan. Kalau sudah ini berkuasa, sudah hancur. Antara ukurannya, apa yang sudah lewat? In u'tiya radiyah, wa illam yu'tah, lam yarda' tasaqit. Jika dia diberi, maka dia ridha. Jika tidak diberi, marah. Harta yang menjadi ukuran ridha dan bencinya, kedudukan yang menjadi ukuran ridha dan bencinya, itu artinya apa sudah? Sudah. Dua ini sudah menguasai hirs sudah itu. Ini sudah sangat mengerikan. Sebab terkuasai. Disinilah terwujud penghambaan terhadap harta dan kedudukan. Lahir penghambaan sudah. Ini hubungannya dengan ubudiyah. Ini kenyataan. Siapa-siapa yang banyak hirs terhadap harta,
Yang banyak-banyak hirs terhadap harta. Ada yang banyak hirs terhadap harta, hubungan dengan harta. Dagang, pengusaha, konglomerat, dan semacam itu kan? Ya walaupun banyak lagi, tapi ini nampak. Lihat, banyak-banyak mereka nak beres agamanya. Sholat, ya sholat. Tapi begitu sudah di tempat dagangnya, yang sholat, ya gimana lagi yang tidak sholat? Yang sholatnya saya sekedar, ataupun menyumbang, sudah. Kalau ini sudah mendominasi, kalau itu mendominasi, kalau dia menyumbang untuk apa? Semoga usahanya bertambah lancar. Itu niatnya. Semoga usahanya tambah lancar. Bukan lagi menyumbang untuk akhirat. Hal menyumbang supaya usahanya tambah lancar, itu sudah apa itu? Sudah kayaknya ya sudah merupakan perkara yang bagus sudah itu. Ikhlas katanya. Ikhlas. Tapi keinginannya supaya usahanya tambah lancar. Sudah. Yang sholatnya, ini yang menyumbangnya, ini yang mempergunakan hartanya masih menyumbang. Apalagi kalau sudah tidak. Gimana keadaannya kalau sudah tidak? Sudah betul dengan harta. Orang yang diperbudak oleh harta sampai mempertuhankan harta, mengingkari Tuhan sudah. Ajaran komunis, ajaran liberal, dalam perekonomian liberal, hirs terhadap harta sampai pengingkaran terhadap Tuhan. Kalau demokrasi apa semuanya, itu terhadap kedudukan. Walaupun syaitan jadikan saling bertentangan juga. Tapi keduanya kesesatan. Orang beriman yang bisa melihat kemana arahnya semuanya kesesatan ini. Ini termasuk metode syaitan. Kadang sama-sama syaitan, kadang sama-sama sesat. Syaitan semua yang mengalahkannya. Tetapi seolah-olah dianggap satu baik, satu. Ada black magic, sihir hitam. Ada sihir putih. Itu orang ditanamkan. Itu penanaman metode penyesatan dengan metode seperti itu luar biasa itu dalam kehidupan dunia ini. Sehingga orang tenggelam dalam melihat itu saja. Padahal semuanya kesesatan. Semuanya tidak ada yang benar. Yang saya sebutkan tadi contohnya itu hebat betul itu sudah. Pencontohan seperti itu hebat luar biasa sudah dalam bagaimana ditanamkan. Sihir baik, sihir tidak baik. Sampai dibuatkan film. Itu program besar tidak sembarang itu. Harry Potter itu. Tidak sembarang itu. Itu program syaitan itu. Orang sampai kagum sama Harry Potter. Tidak bisa melihat lagi sudah. Kagum, tokoh yang bagus. Tapi tukang sihir. Dibandingkan dengan tukang sihirnya Firaun lebih bagus daripada dia. Padahal itu hanya dunia khayalan. Betul. Tukang sihir juga. Itu kan sihir. Seperti Naruto. Kan ilmunya sihir itu. Bisa jadi banyak ilmu sihir. Kekuatannya dia kan apa? Cuman yang masuk ada dalam tubuhnya. Yang berekor apa? 9. Kenal sedikit. Hebatnya anak-anak. Itu Naruto, anak-anak sampai orang tua. Tergilas semuanya. Tidak sadar dia sudah disesatkan dengan metode itu. Harus menganggapnya sebagai tokoh yang baik. Padahal khayalannya. Sekedar khayalan. Tapi apa?
Padahal hayalan ini, tapi hayalan ini sudah mempengaruhi jiwa. Iya. Minimal apa? Minimal apa? Cinta. Iya. Cinta. Ya, tidak apa-apa sihir seperti itu. Sudah. Bisa sampai kepada kekafiran. Tanpa disadari. Apalagi anak-anak. Ya, anak-anak. Iya. Anak-anak nonton saja. Tolokna. Kalau saya bilang tolokna, sudah. Akan dicintai, akan dicontoh. Iya. Itu metode. Semua pentokohan di semua film, sandiwara, drama, komik apa semuanya, metodenya seperti itu. Penyesatan dalam bentuk seperti itu. Tokoh jahat, ada tokoh kebaikan. Iya. Sementara penampakannya, jangankan tokoh jahatnya, tokoh kebaikannya saja ternyata dalam timbangan ukuran Quran adalah penjahat yang paling jahat. Ini metode. Sama ini. Hirs terhadap harta, hirs terhadap kedudukan, itu dipertentangkan itu. Sampai dipertentangkan dalam jalur, dalam dunia perekonomian, dunia perpolitikan, ada beberapa mazhab sekte dalam paham-paham. Dianggap ini paling benar, ini paling benar, ini paling benar, tapi seluruhnya kesesatan. Saya berpangkal dari dua sumber kesesatan ini. Kita tidak bisa melihatnya kecuali dengan ilmu. Kemampuan kita tidak bisa. Kemampuan yang datang dari Allah, wahyu. Hanya wahyu yang sangat terang bisa melihatnya. Kalau kita terima wahyu, kita bisa mempunyai penglihatan itu. Bisa mempunyai penglihatan itu. Dan penglihatan itu maha luar biasa hebatnya. Melihat dengan kekuatan wahyu, itu mengalahkan segala ilmu melihat-melihat. Itu keajaiban itu. Melihat dengan wahyu. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembangkan dulu sedikit tadi dua metode itu. Iya. Jadi kadang sesat, tetapi memang dipaparkan seolah-olah harus pilih ini. Sehingga apapun pilihannya tetap sesat. Ini metode sangat luar biasa. Kalau suasana perpolitikan, syaraf. Bagaimana kedudukan itu dikejar? Bagaimana kedudukan itu dikejar? Oh, luar biasa. Suasana perpolitikan luar biasa. Kasus-kasus dalam banyak suasana perpolitikan. Pendapat ini, kasus Bank Senturi. Sampai sekarang masih berlanjut, dihubung-hubungkan ini semuanya. Pendapat ini. Masyarakat, yang ini cocok ini. Bukan beca, baca surah Ka'bah. Memang itu gayus itu, memang itu itu. Penjahat betul itu apa? Kalau dilihat apa? Dalam kacamata agama. Kasus Bank Senturi apa nih? Sumber kesalahannya di mana? Hirs alal mal. Riba kan? Tidak ada yang pernah melihatnya sumbernya adalah riba. Membela Bank Senturi ataupun menyalahkannya seluruhnya salah. Seluruhnya berada di jalan sesat. Dalam mencari jalan keluarnya. Semuanya sesat. Ukuran jalan keluar. Dan ada yang melihat riba. Yang sumbernya riba adalah hirs mar. Hirsnya seseorang terhadap harta. Yang perputaran tuduhan-tuduhannya bersumber pada apa? Hirsnya seseorang terhadap kedudukan. Itu kan perputarannya semuanya. Hirs. Yang menyalahkan, yang disalahkan, seluruhnya di atas ini. Di atas hirs ini. Sehingga siapapun yang menang, tetap saja salah. Siapapun yang menang. Kita terlibat dalam suasana. Diikutkan. Yang tenang, matikan saja TV. Jangan baca Quran. Baca Al-Quran. Baca hadis Nabi SAW. Terang kita melihat. Kadang Ustadz kita kan kadang perlu berita. Benar. Cocok juga memang. Kadang kita perlu berita. Yang jadi masalah, kamu punya kemampuan menerima berita tidak?
punya kemampuan menerima, kemudian punya kemampuan mengelola, kemudian punya kemampuan memberi hukum, kemudian punya kemampuan tidak untuk bersikap terhadap hukumnya. Ini jadi masalah. Kita tidak usah berita, apalagi sampai kalau berita-berita internasional sudah. Sudah beritanya tidak jelas. Iya. Kita hanya lihat dari TV. Iya, orang luar negeri yang syuting, ya TVRI ambil, SCTI ambil, ini semuanya ambil, ya kita dipaparkan sudah. Iya, diterjemahkan. Iya. Tinggal terima, oh ini memang begini, ini memang begini, ini memang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama jamaah tidak ada yang bisa terjun dalam perkara itu kecuali ahli ilmu. Ulama, itu pun tidak semua ulama tertentu yang terjun dalam melihat perkara itu. Abdul Aziz bin Baz ketika masih hidup, iya. Demikian pula sekarang dipegang Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan itu banyak surat kabar di kantornya. Surat kabar di Saudi. Kalau ada kesesatan di surat kabar itu, besoknya sudah ada tulisan bantahannya. Kekuatan ilmu, punya kekuatan kedudukan, dan memang diserahkan sebagai amanah untuk meluruskan perkara itu. Luar biasa. Pekerjaan seperti itu tidak bisa dilakukan seperti orang-orang seperti Usama bin Laden. Saat dia baru dengar, Amerika menyerang bom ke sini, kurang ajar betul. Sudah, kebakaran jenggot sudah, tidak bisa berpikir sudah. Saat dia tidak punya kemampuan apa? Tidak punya kemampuan menerima berita. Pasti sikapnya salah. Semangat saja, emosi saja. Meledak saja. Tapi menyalahkan para ulama, apa itu katanya? Hanya apa pekerjaannya? Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lihat jamaah kepada asal perkara ini. Jadi tadi ya, titi dialog ini, dialog itu diikuti. Antum diseret. Saya katakan semuanya salah. Sebab siapapun yang benar pasti salah akhirnya. Apa salah? Tidak berada di atas petunjuk Quran dan Sunnah. Kita digiring. Itu ingin selamat, fokuskan diri dalam mempelajari Quran dan Sunnah, mengilmuinya, meyakininya, mengamalkannya. Apa? Sehingga apa? Lahir orang-orang yang kuat menghadapi kondisi yang sebenarnya, yang akan memberikan jalan keluar yang sebenarnya. Lahir orang-orang yang siap menghadapi kondisi dengan cara yang sebenarnya. Lahir kemampuan untuk menghadapi dengan cara yang benar. Di situlah baru ada terjadi perubahan. Di situ baru namanya revolusi. Itu revolusi yang benar. Perubahan betul-betul benar. Sebab di atas apa? Di atas kekuatan yang benar. Dengan jalur yang benar. Yang tujuannya kemana? Bukan harta. Bukan kedudukan. Tetapi apa? Allah. Ridha Allah. Surga Allah. Akhirat, bukan perkara yang rendah di dunia. Tujuan mereka menembus kehidupan dunia, masuk ke alam barzakh, naik ke negeri, naik ke langit, menembus langit, negeri akhirat. Target mereka bukan cita-cita setinggi langit, tidak, tapi di atasnya langit. Masih terlalu rendah kalau setinggi langit. Mereka di atas langit. Sebab mereka inginkan adalah apa yang di atas langit itu. Surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka inginkan adalah Dia yang di atas arsy. Mereka inginkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan ubudiyah, kekuatan penghambaan. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cermati betul dua penyakit besar ini. Keinginan kuat terhadap harta. Keinginan kuat terhadap kedudukan. Karena itulah yang berhubungan dengan harta bisa dituntut, tetapi dalam batas yang memang kita perlukan. Dalam batas yang memang bermanfaat untuk akhirat kita. Bermanfaat untuk akhirat kita. Kalau memang sudah cukup, untuk apa lagi dikejar?
Kecukupan orang berbeda-beda. Kecukupan orang berbeda-beda. Iya. Kalau orang hanya targetnya makan istrinya, cukup, sudah itu saja. Sekedar kewajiban anak istrinya cukup sudah. Iya. Tapi kalau ada orang yang mempunyai target, saya akan membiayai keluarga saya, kerabat saya, ininya saya. Iya, itu targetnya dia dalam usahanya. Maka apa? Tentunya keperluannya lebih besar. Saya akan upayakan ini. Itu dia target dia. Tentunya apa? Yang dia kejar harus lebih besar. Jadi sini terlihat. Iya. Kalau antum berpikir dengan cara seperti itu, jadi memungkinkan seorang muslim itu punya usaha besar. Tapi landasannya apa? Itu yang membedakan. Kalau sekedar hirs, sekedar suka sama harta, sekedar suka terhadap kedudukan, hancur agama kita. Hancur agama. Ini bisa dipahami, mudah dipahami. Akan antum heran. Ada pengarang besar di Indonesia. Saya tidak usah sebutkan namanya, sudah meninggal. Tapi dia orang Buddha, Konghucu atau orang jelas orang Cina. Karangannya itu, sampai membahas penghambaan terhadap harta. Dia sebutkan penghambaan terhadap harta. Ini penyembah patung ini. Dia mampu melihat penghambaan terhadap harta. Orang Hindu Buddha kan masuk dalam pensucian jiwa. Dia sampai memahami penghambaan terhadap harta. Ngeri menghambakan diri terhadap harta. Itu syahwat khafiyah. Syahwat khafiyah. Itu diantara syahwat yang tersembunyi. Ternyata penyembah berhala bisa paham. Jadi syubhat ini. Antum gimana melengkapi seperti itu? Iya. Kalau baca tulisannya, benar ya, hebatnya ini. Kalau begitu dia muslim. Tidak. Makanya ilmu tentang kesyirikan itu sangat besar. Di antara ilmu tentang kesyirikan, bahwa orang pelaku syirik akbar kadang mengetahui syirik kecil, tetapi terjerumus ke dalam syirik akbar yang paling besar. Itu ada. Wajar itu. Iya, kalau antum tahu ilmunya itu. Itu wajar itu, yang seperti itu. Sebagai apa? Salah satu perdayaan syaitan terhadap dia. Supaya apa? Dengan ilmu itu dia menganggap dirinya, bagus saya ini. Tapi ternyata sudah bergeliman dalam syirik akbar. Orang Yahudi di zamannya Nabi. Orang Yahudi menegur Nabi. Orang Yahudi ini bilang sama Nabi, kalian itu pelaku syirik. Dia bilang sama Nabi dan umatnya, benar tuduhannya. Tuduhannya benar. Apa? Kenapa melakukan syirik? Kalian mengatakan, Masya Allahu wa sya'a Muhammad. Atau wa syi'ta Muhammad. Apa yang Allah kehendaki dan yang dikehendaki Muhammad. Ini syiriknya. Syirik dalam lafaz. Menyamakan masyiah. Kehendak. Dan juga kalian mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah dalam sumpah. Demi Ka'bah dalam sumpah. Maka Nabi rubah. Nabi terima. Ini kebenaran. Iya. Nabi bukan tidak tahu, Nabi tahu sudah. Iya. Hanya Nabi menjelaskan ada perkara yang mengenai saya tidak menyampaikannya. Ini perkara yang dalam, halus. Iya. Akhirnya Nabi jelaskan. Jika kamu ingin mengatakan, Masya Allah bilang, Masya Allah wahdah. Apa yang Allah kehendaki wahdahu semata. Kalau mau ditambah, bilang thumma, kemudian yang dikehendaki oleh ini. Pakai kata kemudian. Supaya bermakna, kehendak Allah yang menjadi ukuran utama. Yang lainnya itu karena ikut saja. Jangan gunakan kalimat wa dan. Menggunakan kalimat dan menunjukkan kesamaan derajat kehendak. Ini batil. Walaupun kamu tidak inginkan maknanya, tapi lafadznya sudah merupakan lafadz syirik. Nabi rubah langsung. Dan kalau kalian ingin bersumpah, bilang wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, demi pencipta penguasa Ka'bah. Berarti sumpahnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab aturan dalam sumpah harus hanya menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh nama selainnya. Syirik. Coba lihat orang Yahudi bisa memahami.
tapi dia mengambil Uzair sebagai anak, sebagai Tuhan, dia tidak paham itu syirik. Coba lihat. Sama dengan yang saya sebutkan ini. Ilmu yang sangat penting, kenyataan. Jadi kadang orang mendengarkan pembahasan orang kafir, orang ini yang dalam ilmunya dalam satu perkara. Dan ilmu yang dalam itu ternyata benar. Iya, sejalan dengan Quran dan Sunnah. Kalau memang sejalan dengan Quran dan Sunnah, benarkan. Iya. Tapi jangan tertipu dengan kebenaran yang satu itu. Sehingga dengannya langsung dianggap orang benar juga. Baik juga. Nah, di situ tipuan-tipuan yang banyak menipu. Seperti Nur Khalis. Dan yang semacamnya. Sehingga akhirnya apa? Iya. Mereka melihat sebagian keadaannya orang Jepang. Orang Jepang lebih Islam daripada orang Islam. Iya. Orang kafir lebih. Orang Yahudi, orang Nasara melihat. Katanya mereka justru yang menerapkan Islam. Kaum muslimin. Akhirnya apa? Semuanya kaum muslimin. Semua agama sama. Salah. Tertipu dalam melihat. Dalam memberi hukum. Kita agak meluas. Tapi inti pembahasan kita. Waspadai dua serigala yang lebih luas, lebih buas daripada serigala yang sebenarnya. Dalam merusak ternak-ternak kita yang ada dalam hati kita. Agama kita. Kemuliaan kita. Apa yang kita kumpul sebagai bekal untuk akhirat kita. Waspadai dua serigala itu. Hirsul mar'i alal mal. Hirs. Keinginan kuat. Dan itu ada dalam hati juga. Terhadap harta. Dan keinginan kuat terhadap kedudukan. Bas dia. Harus. Sembelih dia. Jangan sampai dia mengganggu ternak-ternak kita. Sampai sini saya belum baca tadi. Wadali kabayin. Insyaallah.